tanggal 14, 12 surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya hanya ketawa aja kalau kita melihat ya survei dari seorang Prabowo dan Gibran ini. LSI DNJA 80% publik mau Pilpres 2024 ya, satu putaran katanya begitu. Ini gimana coba bayangkan, 80% dari mana? Berarti kan 20% antara Anies Baswedan dan Pak Ganjar hanya 10% sisa mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat dengan sebuah sebuah realitas begitu kan ya. Apa yang kemudian menjadi tolak ukur kita sebagai sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Bagaimana dengan pendukung-pendukung Prabowo begitu kan. Ya, terus kampanye Prabowo yang kelihatan sepi di situ begitu. 80% di mana coba bayangkan. Jadi logika seperti ini menurut saya pribadi logika yang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena satu sisi melihat dengan dengan asumsi orang begitu kan ya. Realitas dari kampanye ini begitu kan. Ini kan kelihatan sepi banget ya, 80% dari mana begitu kan ya. Ada yang percaya nggak begitu kan? Jadi seorang Prabowo katanya 80% menginginkan satu putaran, ya berarti kan 10% Anies Baswedan, 10% Pak Ganjar yang dukung mereka begitu kan. Yang jelas kan tidak mungkin di satu sisi begitu. Jadi ini agak kacau lembaga-lembaga survei ini begitu kan ya, karena pada kenyataannya ya 80% itu kalau angka yang kemudian akurat di situ begitu kan berarti kan sisa 20% begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini ya lihat saja bagaimana ya dari seorang Prabowo dan kampanye-kampanye mereka begitu. Agak sepi di situ. Jadi saya tidak membayangkan sampai hari ini begitu kan ya, dengan acara-acara seperti itu begitu kan yang begitu sepinya luar biasa kok bisa ya menang, dipastikan menang masyarakat menginginkan 80% ya satu putaran begitu kan. Logikanya kan aneh di situ begitu. Bahkan LSI DNJA 80% publik mau Pilpres di 2024 ya satu putaran. Publik yang mau Pilpres satu putaran dukung siapa? Setuju satu putaran ya saja untuk 02 karena putaran kedua antara 01 dan 03. Yang jadi pertanyaan adalah suara 02 akan masuk kemana? Nah itu yang sangat disayangkan begitu kan. Jangan-jangan yang menjadi acuan dari masyarakat Indonesia itu jangan-jangan 01 dan 03 mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya lihat bahwa ya karena memang lembaga-lembaga survei hari ini di framing begitu kan sana sini untuk mempengaruhi suasana begitu kan ya dari beberapa calon begitu kan. Tapi nampaknya dan rupanya begitu kan. Kalau kita berbicara sebuah sebuah keinginan masyarakat kan ya tidak mungkinlah 80% menginginkan satu putaran di situ begitu. Artinya kan 80% Prabowo menang begitu kan. Karena yang digaungkan 80% itu oleh lembaga-lembaga survei begitu kan. Kalau lihat realitasnya seperti ini, mana mungkin lah ya katanya begitu. Mana mungkin main kata yang tren hari ini begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih berpikir bahwa kenapa sih ya menggaungkan satu putaran tapi realitasnya kok tidak baik-baik saja begitu kan. Jadi asumsi orang itu banyak begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau lihat sebuah realitas ini jauh mereka akan menang satu putaran begitu. Kecuali memang ya mereka ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Mesti ada kecurangan-kecurangan besar misalnya begitu kan ya. Tapi nampaknya kelihatan saja begitu Prabowo Gibran kalau tahu ini akan semakin ketar-ketir, akan kepanasan begitu kan ya. Karena hanya diisi dengan joget-joget seperti ini, bayangkan ini gimana coba ya. sayang seribu sayang begitu. Jadi selama ini masih muncul narasi-narasi seperti ini dan bahkan satu sisi kalau kita melihat dengan apa yang Pak Prabowo lakukan, jelas jauh dari kata itu begitu kan ya.
Bahkan ya satu sisi mengatakan wah ini mau satu putaran ya itu rakyat yang menentukan. Urusanmu ya LSI di Indonesia hanyalah nyebokin ya penguasa ya pakaian di situ katanya. Ogah katanya begitu kan ya. Ogah mengikuti lembaga-lembaga survei hari ini ya karena memang pada kenyataannya lembaga-lembaga survei itu hanya di framing di situ begitu kan ya. Nuansanya seolah-olah ya pakai data dan sebagainya tapi pada kenyataannya masih ya jauh begitu kan. Jadi sampai hari ini masih banyak ya masyarakat tidak percaya terkait dengan adanya ya satu putaran ya. Bahkan ya boleh kita mau satu putaran yang menang adalah Anies Baswedan ya asal bukan Prabowo katanya. Ini gimana coba bayangkan ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya asal bukan Prabowo dan ini menjadi trending topik di X begitu kan ya gara-garanya ya memang masyarakat itu satu sisi ya antusiasme masyarakat terhadap calon-calon kampanye ini kan sangat kecil sekali tidak mungkinlah menang satu putaran satu sisi begitu kan ya seorang Prabowo di situ ya kita lihat saja begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini kita lihat saja bahwa kampanye Prabowo ini di Subang ya Jabar ya katanya survei 85% ternyata kopong. ini lagi begitu kan. Ini saya tunjukkan satu persatu di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini begitu kan ya ada sesuatu yang kemudian mereka memainkan ya peran situasi ini begitu karena pada nampaknya rupa-rupanya begitu kan dengan adanya asumsi-asumsi itu maka orang akan banyak berspekulasi ya tidak mungkinlah menang satu putaran dan sebagainya ya kalau memang masuk putaran kedua oh ya oke, bisa dipertimbangkan begitu kan ya bisa diperdebatkan begitu. LSI DJA ya 80% publik mau Pilpres 2024 satu putaran. Pret. Direktur KCC LSI DNJA Aji Alfabi menjelaskan alasan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menanjak menuju satu putaran. Katanya elektabilitasnya sangat naik. Bagaimana ya bahkan ya popularitas seorang Prabowo Gibran itu 95%. Bayangkan. Ini angka yang fantastis begitu kan ya. Popularitasnya saja sudah 95%, tapi kenyataannya begitu kan ya. Dengan adanya situasi sekarang ini begitu kan, situasi yang kemudian yang katanya ya dari beberapa deklarasi yang kita amati begitu kan, itu bayangkan gimana nyurveinya mereka begitu kan ya. Jadi untuk mereka bisa survei sana sini gimana untuk mencari data begitu kan. Padahal yang saya tahu begitu kan ya dari data-data akumulatif ini begitu kan ya. 90% itu angka yang fantastis, angka yang sangat-sangat luar biasa di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini menurut saya agak aneh begitu kan lembaga-lembaga survei memframing seperti itu begitu. Tapi ya oke lah tidak menjadi masalah ya karena masyarakat itu harus paham betul begitu bagaimana kondisi dan situasi itu begitu. Dalam artian kalau 90% ya mending lantik aja sih seorang Prabowo di situ begitu. Ngapain masih ada masih ada pemilihan di situ begitu kan. Jadi ya salah satunya untuk memframing ya salah satunya seperti itu begitu. Bagaimana rakyat itu ya diberikan satu pemikiran ya yang kemudian bisa agar masyarakat itu percaya di situ begitu. Tapi nampaknya banyak orang yang tidak begitu percaya begitu aja begitu kan. Karena dengan sebuah realitas itu jauh seorang Prabowo dari kampanye-kampanye mereka terus kemudian di masyarakat begitu kan ya. Jadi agak jauh mereka begitu. Artinya apa? Artinya seorang Prabowo Gibran saya kira tidak akan menang satu putaran walaupun elektabilitasnya katanya itu hampir sudah 95% bahkan 80% menginginkan satu putaran dan sebagainya. Saya kira agak jauh juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi hanya omong kosong doang begitu ya. Kita akan buktikan aja karena yang menentukan ini semua adalah rakyat Indonesia begitu kan. Jadi kalau ada survei naik saya biasa-biasa aja kok begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.